Ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Mengenai yang sedang marak saat ini, yaitu Habib vs atau versus kelompok dari Yai Imad. Tapi ini sebenarnya bukan masalah Yai Imadnya, tapi masalah klaim Habib sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu yang menjadi itu problematik sampai sekarang ya. Masalahnya ada yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, bukan di situ masalahnya, karena ini membawa klaim sebagai pembawa darah dari Kanjeng Nabi, sehingga tetap harus jelas, nggak bisa begitu klaim-klaiman. Nah, kecuali mereka berani tes DNA. Nah, kenapa nggak berani tes DNA? Ya kemungkinan tahu bahwa ada pelencengan di situ. Ada yang mengatakan loh, tes DNA kan nggak bisa untuk mengisbat keturunan atau nasab. Loh iya, mengisbat nggak bisa, tapi kalau menolak jelas. Contohnya begini, kalau Hablo J1 itu ada darah dari Kanjeng Nabi Ismail, termasuk yang pasti itu Quraisy, darah keturunan Quraisy. Jadi kalau ada Hablo J1 bisa saja dia keturunan Kanjeng Nabi atau keturunan orang lain, yang jelas keturunan Quraisy. Bisa juga keturunan Abu Lahab, bisa gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dari tes DNA-nya tidak J1, berarti dia pasti bukan orang Quraisy. Jangankan Quraisy, orang Arab saja bukan. Lah kalau Arab saja bukan, Quraisy saja bukan, otomatis pasti bukan keturunan Kanjeng Nabi gitu loh. Itu secara logika akalnya itu di situ. Nah, seperti awal-awal Habib Rizik itu ngotot, katanya siapa saja yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi itu harus berani tes DNA. Tapi setelah tahu bahwa kelompoknya itu beda jauh, ya akhirnya menantunya yang menyangkal, katanya haram tes DNA. Wais itu macam-macam lah, monggo sakarmu. Nah, kita lanjutkan, kita lihat ini dalam video ini apa kata mereka ya. Oke. Ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi. Nah, jelas kan, jadi si Taufik Asyikaf ini masih ngotot sekali bahwa kelompok habaib itu adalah anak keturunan Kanjeng Nabi yang membawa darah dari Kanjeng Nabi. Nah, coba kita perhatikan apa pendapat dari Yai Marzuki Mustamar. Kita saksikan bersama-sama ya, supaya ada perbandingannya. Lagi wong sing rambutnya pirang, di dalam diri ane mengalir darah Rasulullah, ane keturunan ke-28. Iku ngitungi piye? Umumnya yang duwe anak niku umur likuran. Saiki hijriah 1446. Pantesnya keturunan 56, 57, pantes 55, 52 ngono. Lek kowe sik ngaku keturunan 28 tinggal dibagi 1446 bagi 28 ketemu 51 koma. Dan hebat tenan Mbah Putrimu, Mbah Yud Putri, Mbah Cangga Putri, saben nglairne wis umur 51 kabeh. Hebat apa ora masuk akal wis. Halo. Ngeten iki langsung dipercaya apa perlu diteliti? Nah, yang dimaksud Yai Marzuki tadi itu dari sisi urut-urutannya. Jadi misalnya orang punya anak itu umur sekian, itu dihitung begitu. Kalau ngaku ke generasi ke-28, ya dari sisi hitungan nggak masuk akal gitu menurut Yai Marzuki. Itu belum dari, itu tadi yang pertama saya sebut dari DNA ya. Kalau dari Yai Marzuki dari tadi yang disoroti. Jadi karena itu banyak kejanggalan ya. Tapi oke lah. Jadi sebenarnya bukan di permasalahan, bukan di kita ya. Jadi kayak gini aja loh. Kalau mau membuktikan, buktikan aja. Kalau enggak ya sudahlah. Kemudian nggak usah sedikit-sedikit ngolok-ngolok pribumi, atau kemudian ini kalau kasih ceramah itu ya kasih ilmu agama lah, jangan dongeng masalah mbah buyutnya saja, sehingga kita yang dengar itu enak ya. Kalau sebenarnya bagi saya atau yang ya udah skip aja kalau ada itu yang di video, tapi ya tetap aja kan
itu bagi kalangan anak turun Wali Songo, kalangan ulama-ulama pribumi itu kan juga ada merasa tidak enak gitu. Walaupun banyak juga yang membela, tapi kan kita lihat seperti Yai Marzuki tadi, dia kan TY-nya orang NU juga, ya merasa janggal juga, nggak enak juga gitu. Nah, pada video berikut ini coba kita saksikan ceramah dari Gus Abbas Buntet. Nah, ini juga perlu kita lihat ya. Anak putune Kanjeng Nabi, anak putune Kanjeng Nabi niku wasiataken dumateng panjenengan, aku iki orang jaluk apa-apa marang sampean, mu aku tuh titip anak putune aku, ojo dilarani. Gino ponten, jangan disakiti. Jadi kulo kali panjenengan niki wajib membawa amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah anak cucunya Rasulullah, yaitu jangan disakiti dan diikuti dan dipun ragat dipun hormati dumateng panjenengan. Menghormati cucunya Rasulullah, tapi kita jangan salah orang, jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah ternyata bukan cucunya Rasulullah. Jadi para pemirsa sekalian, ya, ini kan kadang-kadang lucu gitu loh mereka. Masih ingat nggak Habib Rizik itu pertama itu mula-mula siapa saja yang mengaku turunan Kanjeng Nabi harus berani tes DNA, bener nggak? Nah, ini putu kesayangan ini. Yo ya. Kemudian karena ternyata itu tidak ada unsur J1-nya, haplonya itu beda, ya ditolak oleh menantu beliau. Katanya haram. Oh, enak sekali ya. Ini loh, karena nggak cocok dengan kepentingannya, ya langsung di cancel. Ini. Nah, kalau Gus Abbas dari Buntet, Banten netral dia. Saya bilang netral aja, ya, enak dia. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada kewajiban bagi kaum muslim untuk menghormati anak turun Kanjeng Nabi. Itu fix bagi dia, sudah pasti. Namun masalahnya itu yang mana? Jadi harus benar-benar yang anak turunan Kanjeng Nabi. Caranya gimana? Ya ahli-ahli nasab itu menentukan, tes DNA menentukan, jadi nggak boleh sekedar mengaku-ngaku. Oke, cukup sekian vlog kali ini, kiranya bermanfaat. Kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, persatuan dan kesatuan Muslim, dan salam sehat, salam akal sehat.